juga Abax memberikan beberapa tembakan peringatan dengan senjata Rambonya kali ini, Bigan. Ya. Ini yang diterapkan oleh tim DG Esports dengan menerapkan kembali skill dari DJ Alok, benar-benar bisa membuat nggak pakai lama dari Stone Ridge bakal menuju area foundation, dan kali ini di area Stone Ridge-nya bakal diamankan DG, tetapi DG nggak sendiri. Di sana juga ada Rosugo, yang mana Rosugo ini membagi dua vision, dua ada di Stone Ridge dan dua lagi bakal mengarah ke Santa Catarina. Namun di sisi sebelah kanan ada confinement-nya diisi oleh Eco Esports, serta ada The Prime-nya menghuni area The Mesh. Namun kali bakal terjadi clutch kali ini, Bigan cepat banget di area Stone Ridge-nya. Satu orang ada Keong bakal terjatuh kali ini, di mana Abax mencoba untuk turun. Pori berhasil mendapatkan first blood dengan senjata M500 dan mendapatkan satu kepala yang sedang berjalan lurus dari tim Rosugo Veda. Kapten Fori berhasil memanfaatkan apa yang dia miliki di awal, dan dia juga nggak muluk-muluk kayak gue belum dapat senjata AR nih, gue belum dapat senjata MP5 nih. Hanya dengan berbekal M500 dan juga skill aim yang dia miliki, satu player dari tim Rosugo Esports terculik begitu saja. Lagi-lagi kali ini Rosugo harus masuk berjuang dengan 3 orang. Setelah tadi di game pertama pun dia setelah melakukan lootingnya dan menang war bersama dengan RBR, dia pun harus bincang dengan 3 orang, dan itu terjadi lagi di game kita yang kedua. Dan kita melihat ada Predator juga dari tim The Pillars ya. TP Gladius dengan mendapatkan 4 poin eliminasi di game sebelumnya. Dan kita juga masih melihat setelah tadi setiap tim turun menuju ke areanya masing-masing, ternyata prediksi dari Bung Surya ini gue nggak tahu dia prediksi atau memang dia dukun Jona atau dia peramal, gue nggak tahu. Sudah di 2 map prediksi dia benar gitu loh. Tadi setelah tadi area Sentosa kemungkinan rame, ternyata memang ada 2 tim, dan bahkan area Bayfront pun tadi ada EVOS dan Aura sesuai dengan prediksi dari Bung Surya. Ini dia Azuri. Oke, kalau kita lihat Zack mencoba untuk menembak ke arah atas, namun kali juga dari Aura gak bakal tinggal diam. Ada Deadly, kapten dari depan mencoba untuk memberikan ready ke depan. Zack harus merasakan timah panas, namun kali ini dipaksa untuk medikasi, tetapi Deadly mencoba untuk terus menghujamkan pelurunya. Sementara Aura bakal coba untuk setup posisi, begitu pula juga dengan EVOS-nya, di mana pop-up dari seorang Deadly mencoba untuk bergerak maju dari sebelah kanan. Saudara Rasya mencoba untuk nge-jam, di mana dia bakal sendirian kali ini. Dia terjatuh, namun bakal terjadi Amek mencoba terus di kelas ada support banget sampai Amek dan terjatuh, dan aku masih ada Dead, namun di bawah masih ada EVOS-nya, cukup butuh dan masih kebal. Aduh, Jack harus terjatuh, sang bocil ditumbangkan. Harus dieliminasi di posisi ke-12 di tangan EVOS. Auranya rata oleh bocil-bocil dari EVOS Immortal. Ternyata dengan permainan yang sangat luar biasa, dengan setup yang begitu matang dan informasi yang diberikan dari beberapa player EVOS Immortal ini cukup jelas, dan eksekusi yang dilakukan ini sangat-sangat matang. Terbayar sudah hashtag 12 EVOS Immortal di game pertama. Kali ini mereka berhasil mendapatkan satu squad, dan mereka itu adalah tim Aura Ignite. Ini bukan kaleng-kaleng. Wah, betul, bukan kaleng-kaleng. Umur bukanlah menjadi satu patokan bahwa kita itu lemah. Di sini diperlihatkan di mana dari EVOS-nya betul-betul menunjukkan taring. Dia nggak pandang bulu siapapun lawannya, udah bakal disapu rata aja. Terbukti dari auranya pun langsung di kelas begitu aja. Kita lihat permainan dari EVOS. Mereka ngelihat, udah notice satu orang ke takedown langsung dibajuin barengan 3 orang sekaligus, dan itu udah mulai rapat, nggak ada yang saling jauh-jauhan. Betul. Tetapi kalau gue lihat juga ya, sebuah perlawanan yang diberikan oleh tim Aura Ignite ini benar-benar ngebikin dari tim si EVOS Immortalnya juga bisa gue bilang kesulitan ya. Ini bukan suatu perkara yang mudah ketika lo harus bertempur dan bertemu dengan salah satu tim kuat juga dari divisi 1. Tetapi kali ini sudah bakal ada pertempuran antara The Pillars Gladius bersama dengan West Bandits, Azuri. Oke, kalau kita lihat kali ini persaingan antara divisi 2, di mana West Bandit dengan The Pillars Gladius mencoba untuk tarik damage ke depan, di mana juga senjata paraval dari seorang MXD emang betul-betul banyak masuk damage-nya ke depan, dan kali juga Hamska harus merasakan tembakan balasan. Namun dari atas sudah ada Force Rider Sauza yang mencoba untuk mantekin mereka, dan kali ini
ini lagi-lagi cukup dingin, tetapi dari atas Wow. bisa First Riders di mana LJ-nya harus terjatuh. Namun dari sebelah kiri juga udah bakal mencoba untuk setup, tapi satu player lagi dari teman-teman West Bandit mencoba untuk mundur lagi ke area patahan di bawah, dan ada First Riders-nya masih enak di area panggung kematian. Area panggung kematian ini memang biasanya untuk panggung-panggung refinery ya, karena memang secara panggung refinery itu sendiri memiliki area yang begitu luas dan juga vision yang luas juga, tetapi bakal jadi sebuah sebuah hal yang menyakitkan untuk tim-tim yang ada di arah bawah dan tidak bisa lari dari sergapan view yang dimiliki dari area panggung refinery. Mungkin itu yang membuat disebut jadi sebuah panggung kematian. Memang beberapa hal bisa kita lakukan di panggung refinery kalau misalkan zonanya ada di sana, tetapi juga kita harus waspada kalau panggung refinery itu luas dan kita juga bisa mendapatkan sergapan surprise dari arah mana saja tanpa bisa diketahui arah datangnya dari mana. Iya, betul. Terlebih lagi kali ini tuh sudah kembalinya senjata grapple hook. Betul. Kita ada di atas, nggak selamanya kita aman. Bisa aja kita terbackstep dengan orang yang menggunakan grapple hook. Tapi kalau kita lihat dari posisi West Bandit kali ini Bigen, dia emang betul-betul sulit posisinya. Karena dari Skybeam pun dipaksa untuk bertahan di posisi seperti ini. Di atas sudah ada First Riders, di bawah juga ada TP Gladius yang siap untuk natakin. Dan satu player yang lagi itu kalau nggak salah tadi ada di dalam rumah jomblo yang jauh banget. Jadi terlihat dari posisi kedua pemain ini, dia emang betul-betul berjauhan agar menjaga placement point mereka. Iya, ini juga yang bisa gue bilang mungkin dari tim West Bandit sendiri merupakan salah satu tim yang menjadi korban panggung kematian pada siang hari ini. Panggung kematian yang ngebuat satu player dari WB sendiri ini sulit untuk melarikan diri. Tadi pun satu playernya dari West Bandit berhasil ditumbangkan di tempat sedang berlarinya satu orang ini oleh satu member dari First Riders. Nah kan udah ketembak sampai terkena knockdown. Yes, betul banget kali Skybeams-nya harus merasakan betapa bagusnya aim dari seorang Souza yang udah menculik dua player sekaligus dari West Bandit. Hanya satu player yang berhasil selamat dari sergapan First Riders. Korban panggung kematian karena memang Refinery sendiri dengan view yang begitu luas dan juga tajam menuju ke arah bawah, plus penguasa dari panggung kematian tersebut adalah First Rider yang kita tahu di sana juga ada Souza dan Darkol yang memiliki aim yang bisa gue bilang ini udah di atas rata-rata. Jadi kalau udah dia dikasih high ground, terus dia apalagi Darkolnya dikasih sniper gitu, kayak Souzanya juga dikasih senjata snipe shot, ini udah bisa jadi satu sinyal bahaya untuk tim-tim yang bakal lewat ke area bawah dari Refinery. Jadi harus lebih berhati-hati dan kita bakal mention terlebih dahulu ini ada zonanya juga yang sudah mulai terlihat. Dan kita melihat di minimap sana ada tim EVOS Immortal yang sedang diganggu oleh tim DG Esports di sini. Iya, sekali kita bakal lihat juga rupanya DG nggak bakal sendirian dan ada satu tim yang bakal coba untuk di-spray karanya, dan kali Rosugo dari belakang mencoba untuk Gen to fight, di mana juga Abax tadi udah kita lihat trade damage ke arah teman-teman EVOS dan di mana mereka masih itu dengan 4 orang dan juga Abax memberikan beberapa tembakan peringatan dengan senjata Rambo-nya kali ini Bigan. Ya. Ini yang diterapkan oleh tim DG Esports dengan menerapkan kembali skill dari DJ Alok benar-benar bisa membuat pengaruh yang cukup besar. Tapi kali ini Eko Esports sudah mulai terturunkan dengan King, mana Diknya berhasil turun dengan sangat kucai. Begitu kuat pertahanan dari tim Eko Esports, harus lebih berhati-hati lagi. Rawat juga ternyata harus sudah tertake di sana posisinya, harus tumbangkan dan bakal langsung terending karena kalau Gang Engowo. Tapi Rafnya juga tumbang dan satu lagi seharusnya dari Kings Esports yang tersisa di arah depan sana. Kecil terjepit oleh dua tim sekaligus di sini Azuri. Oh, kalau kita lihat Kingsnya udah harus dieliminasi di posisi 11, namun nggak sampai daripada itu. Brian bakal coba untuk Gen to fight, dimana Koja adalah cukup sekarat. Ombak mencoba popping dulu, kali dia berfight kembali tangan, namun di sisi lain sudah ada double factornya. Bakal coba untuk diras, kali dari sebelah kanan ada MP5 dari seorang Limsi. Mencoba untuk trend damage ke arah depan, ada satu granat mantul ke arah belakang. Dan kali ini masih agak sedikit tinggi, namun di sisi lain kalau kita juga dari Faiz berhasil mendapatkan satu orang dengan senjata Baretta. Dan kali ini Brian mencoba untuk mendurkan serangan karena di atas masih ada Kucai. Dan juga Duxnya udah bakal coba untuk bertahan, di mana daerah menyisakan setengah lagi dan udah mulai cukup dingin, walaupun juga di atas Kucai merasakan beberapa tembakan. Dan kali ini juga Prime-nya lebih memilih untuk ngalah karena di atas masih ada First Riders juga yang siap natakin, dan di sisi lain sudah ada Rosugo yang berhasil menculik satu player dari EVOS. Belum lagi area sini juga udah tidak lagi di dalam zona, dan kalau boleh gua bilang untuk tim Eko Esports sendiri ini mereka tim yang begitu kuat dalam bertahan ya, setelah tadi
kedatangan Kings Esports dan bahkan Kingsnya juga rata. Setelah itu ada Prime-nya juga join menuju ke rumah sebelah sana. Justru malah yang join ke sana kabur juga karena memang kekuatan pertahanan dari tim Eko Esports sendiri ini tidak bisa diragukan dan gak boleh diremehin juga. Pertahanan yang dilakukan dan juga setup yang dimiliki oleh tim Eko Esports ini benar-benar matang yang ngebuat tim dari The Prime Esports-nya sendiri nggak jadi buat keras. Bahkan dari The Prime sendiri itu malah keculik tadi satu playernya deh. Iya, di sana juga dari The Prime itu emang sadar ketika kita ngeras ini bisa menjadi satu kurang karena pertahanan cukup kuat. Namun kali ini udah kita lihat juga Bigan di mana saudara G4 berhasil terjatuh dari para teman-teman Red Bull mencoba untuk bergerak maju. Perut sembakul bakal ditumbangkan. Namun di sebelah kiri sudah ada Mr. Home dari seorang yang kamar terjatuh. Namun daripada sana Mr. Home-nya mencoba untuk mencari celah dan kali Siro mencoba untuk terus stepping ke depan dan kali juga dia bakal tertekan. Di mana juga satu dan kali ini berhasil ditumbangkan tetapi ada satu granat matang. Jadi last man standing dari belakang di area high grounding mencoba untuk tapping di mana Gluolnya pasti bakal coba untuk digerus tetapi Abax masih mencari posisi teramannya dan juga Red Bull masih utuh. 3 orang bertahan hidup bergerak maju. Abax bakal coba untuk di jumpsuit tetapi di spread dan begitu aja beberapa damage-nya harus miss. Namun dari belakang Abax mencoba untuk cek tapi nggak sampai daripada itu masih ada Eko Esports yang bakal coba untuk jantung fight. Harus berhati-hati di mana Abax bakal tertekan. 3 tim sekaligus kali ini di tangan Abax. Kali coba Abax terus mengending begitu aja nggak ending gak keren. Namun dari belakang masih ada Eko yang bakal coba untuk mengerus. Abax juga panik karena Max di sisi lain juga DG-nya yang barusan Buya harus posisi ke-10 kali ini Pigan. Belum selesai karena ternyata Eko sudah mulai mendengar pertempuran yang menadut. Selesai terdiam, selesai melakukan looting. Kali ini bakal menghantam player tersisa setelah pertempuran terjadi antara RBR dan juga tim DG. Sebuah granat ternyata dilemparkan berhasil memberikan 163 damage menuju ke dalamnya. Kali ini Shiro harus menggulung medkitnya, harus mereset lagi pertahanan. 2 orang tersisa dan Eko Esports masuk di waktu yang sangat tepat. Ombak bersiap dengan semua double pressure yang dicapai dari Shiro. Kali ini harapan sana Gluol sudah berhancurkan di arah dalam. 2 orang tersisa karena Shiro juga masih melawan meskipun harus tertumbangkan dan Mr. Home tersisa sendirian saja. Terbacok ternyata Shiro seorang Kucai dan Kucai masih mencari 1 orang terakhir dari Red Bull Rebellion berupaya untuk ditumbangkan di arah dalam sana. Mr. Home di sana sudah mulai menggulung medkitnya tetapi udah tidak punya banyak pilihan lagi selain mengurung diri, menggulung medkit tapi bakal dihancurkan dan dipasang lagi. Masih ada asa berdoa tapi ternyata ujung-ujungnya juga mati dan Eko Esports ngeri sedap. Ya ini bencana bagi Red Bull Rebellion. Sebelumnya mereka udah harus disungankan dan kali ini juga ada di posisi ke-9. Namun kali ini baru pindah di sisi di mana juga teman-teman dari Rosugo bakal coba untuk dikomit lagi dari Rimorguna yang gak bakal memberikan satu jalan bagi Rosugo. Coba untuk cover 2 membuka jalan dan juga ada Seon berhasil selamat dan Randy kali ini beberapa damage harus diterima olehnya dan Rimo masih ada di luar zona dan zonanya bakal menyusut sekitar 33 lagi dan kali juga teman-teman dari Rosugo dipaksa untuk medikasi di dalam tenda. Ya ini untuk area zonanya masih masuk menuju ke area sebagian dari panggung kematian Refinery dan kita lihat juga kalau di minimap First Rider pun masih belum melakukan perpindahan tempat. Ini bakal jadi sebuah kesulitan dan bakal menjadi sebuah bencana ya kalau lu bilang untuk tim Rosugo Esports dan juga tim Rimo Arjuna yang kalau kita lihat mereka berdua masih berada di area luar zona. Sebelum Rimonya masuk pun mereka bakal tertahan oleh Rosugo, sementara Rosugo dan Rimo bakal tertahan oleh First Rider. Kalau misalkan First Ridernya sendiri ini notice menuju ke arah bawah. Kalaupun ini bakal berlangsung lama seperti yang kita lihat formnya ditumbangkan, kalau masih bisa diselamatkan ini juga bakal jadi hal yang sulit buat Rosugo. Kayaknya Fon bakal direlain dan gak bakal bisa diselamatin, sementara Vice dan juga Seon dia bakal berupaya untuk masuk ke dalam zona tanpa melakukan fight dengan siapapun. Mereka bakal cuek karena mereka sisa berdua kayaknya di sini. Iya betul banget dan juga mereka masih bakal coba untuk trading dari seorang Kimis hingga Setak Roza. Walaupun Hanaf di belakang sana harus dijatuhkan dan kali juga mencoba untuk trading lagi dari seorang Vice harus ditumbangkan mengincakan 1 orang di mana Seonnya menjadi last man standingnya dipaksa untuk bergerak masuk ke dalam zona. Ojia di sisi lain berhasil mendapatkan 1 player dari seorang Limzi dan kali juga masih sulit. Kimisnya harus terjatuh, masih ada power point cukup cepat namun di sisi lain juga Amerta berhasil mendapatkan 2 orang sekaligus dari teman-teman Eko Esports dan kali ini juga Prime-nya harus dieliminasi di posisi 8 disusul juga oleh Rosugo Esports. Sampai daripada itu masih ada First Riders juga dari seorang Anca mencoba untuk jongkok dengan senjata kuat menghancurkan namun ombak di sisi harus dijatuh. Ham XT berhasil mendapatkan juga dari teman-teman di pos. Kali bergerak maju dari sebelah kanan dari Anca mencoba untuk terus trading damage yang cukup besar dan juga Zaksar ditumbangkan begitu aja dan sampai 1 orang harus didapatkan. Namun dari atas masih ada Souza terus coba untuk trading damage karena teman-teman dari TP Gladios yang emang harus sulit posisi berada di low
ground dan kali ini tembakan dari Souza emang betul-betul sakit dengan senjata C80-nya. Besar banget damage yang diberikan, Bigan. Kita juga nggak ngelihat di situ bahwa sebetulnya masih ada Mans yang nyempil di arah bawah yang sebetulnya udah bakal sulit juga buat memiliki asa masuk, tapi sudah berhasil disambut oleh MX dengan tembakan MP5-nya dan Mai Putra di sana harus ditumbangkan, bakal diselamatkan, tapi ternyata Chelsea di arah duel WB-nya tumbang. Krelemis di posisi kelima oleh seorang Scooper sudah mulai ditumbangkan ternyata. Oke, kalau kita lihat juga dari First Riders-nya udah mulai udah turun dari panggung kematian dan kali sana harus dijatuhkan. Gimana Jiga bakal dia kita lihat sih dari bawah masih ada Souza bakal coba untuk didapatkan satu player lagi dari teman-teman dari TP Gladius dan Eclipse Spotnya dieliminasi di posisi keempat. Namun kesambil itu Anca coba untuk masak satu granat ada badan TP Gladius dieliminasi di posisi ketiga. Dua tim tersisa di mana First Riders dengan Rimo Arjuna dan juga ada Souza menggunakan satu senjata M14-nya dan kali dari atas masih coba untuk medikasi. Kimits bertahan dulu, santai dulu, lemparkan satu granat dari Anca di mana Kimisnya masih coba untuk medikasi. Circle bakal menyusun, sudah ada beberapa Sirina, double vector dari tangan. Randy dari bawah mencoba untuk ngirim posisi untuk ngekelas. Dari atas juga Souza bakal coba untuk menggunakan satu senjata shotgun double barrelnya bergerak ke arah bawah. Masih ada dari teman-teman Rimo berada dalam rumah mengurung diri. Satu pintu ditutup oleh Gruol dari sisi sebelah kiri. Masih ada Scooper juga mencoba untuk bergerak masuk. Dari Randy berhasil ngekelas satu orang. Kali terjatuh Randy-nya dari belakang Berea menjelas masa di bola di tangan First Riders. Luar biasa permainan sabar, lagi-lagi dua tim yang mendapatkan buya dengan skema yang sama, bermain sabar, bertahan dan juga menghindari pertempuran jarak dekat. Kalau misalkan pertempurannya masih bisa kita langsungkan di jarak yang jauh, di jarak mid range, selesaikan. Setelah pada akhirnya zonanya menyusut dan memungkinkan untuk melakukan close range fight, mereka akan melakukan itu dan komit yang besar yang dibutuhkan oleh tim supaya bisa mendapatkan buya seperti yang didapatkan oleh temponya DG Esports game pertama dan